Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai proposal studi kelayakan bisnis Simba Food Truck. Jadi di sini anggotanya ada saya sendiri, Prasetyo Bima Santoso, terus ada Imam Eka Saputra, Eko Agung Laksono, dan Muhammad Ramdan. Lanjut ke executive summary. Jadi di latar belakang pengembangan usaha, nah, kita kan tahu bahwa bisnis di Indonesia sudah sangat maju. Hal ini tercermin dari banyaknya pertumbuhan wira swasta baru dari hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2016. Jadi di sini itu tercatat ada 26,7 juta perusahaan. Dari data BPS ini, banyak sekali usaha menengah kecil ataupun usaha menengah besar. Namun, mayoritasnya rata-rata perusahaan menjual sebuah produk makanan atau minuman. Usaha penyediaan makan dan minum merupakan salah satu jenis usaha yang terbukti masih mengalami pertumbuhan hingga saat ini. Nah, lahirnya ide bisnis Simba Food Truck. Jadi kita perlu tahu dulu, apa sih makanan itu? Makanan adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, selain sandang, papan, dan manusia ini membutuhkan makanan berat rata-rata 3 kali sehari demi mencukupi kebutuhan energinya untuk beraktivitas. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan atau aktivitas lainnya, terkadang banyak sekali masyarakat yang tidak sempat makan makanan berat dikarenakan waktunya yang terbatas. Oleh karena itu, jika mereka sedang merasa lapar, maka mereka memilih untuk makan di luar seperti di kedai, di pinggir jalan, warteg, ataupun restoran. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, kami akan menyediakan bisnis di bidang makanan dengan menjual produk roti buaya mini atau roti lainnya, disertai minuman kopi sebagai pengganti makanan berat untuk masyarakat. Bisnis makanan sangat menjanjikan karena pangsa pasarnya yang sangat luas. Konsep bisnis yang akan dibuat adalah menjual makanan di food truck keliling setiap hari. Jadi peluang bisnis berjualan di food truck cukup menguntungkan karena menghemat biaya penyewaan tempat dan perizinan. Pemasarannya pun lebih mudah karena Simba Food Truck akan langsung menarik pelanggan di berbagai spot tempat. Jadi kita tidak perlu memasang iklan agar customer yang mendatangi kita, melainkan saat berjualan kita bisa sekalian melakukan promosi. Kalau kita lihat, konsep food truck ini masih baru di daerah Bandung dan akan menjadi tren dan menjadi diminati oleh seluruh masyarakat. Jadi kita akan mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Untuk profil usahanya sendiri, nama bisnis kami adalah Simba Food Truck atau Simply Bakery Food Truck. Dikarenakan kami menjual berbagai macam roti ukuran mini dan minuman kopi dari sebuah van yang mengelilingi spot-spot wisata di Bandung. Jadi kami tidak memanggang rotinya di mobil, melainkan membuatnya di rumah atau di dapur toko rotinya. Dan setelah roti tersebut sudah jadi, bisa langsung dijual dan dikonsumsi oleh konsumen dalam keadaan yang hangat. Tujuannya adalah menjangkau pangsa pasar dengan lebih mudah, harganya terjangkau, dan memberikan produk serta pelayanan yang berkualitas. Nah, dalam rangka memenuhi hal tersebut, kami di sini berempat membagi tugasnya masing-masing. Saya Prasetyo Bima Santoso sebagai CEO-nya, Imam Eka sebagai CMO, Eko Agung Laksono sebagai COO dan CTO, sedangkan Muhammad Ramdan sebagai CVO. Sebenarnya, konsep dari Simba Food Truck ini terinspirasi jauh dari negara Amerika Serikat. Jadi di sana tuh kebanyakan orang-orang kan makan di luar, jadi lebih banyak diminati oleh masyarakat. Sedangkan kita ingin mencobanya apakah hal tersebut akan sama kondisinya seperti di Indonesia. Alasan lainnya, kami menjalankan bisnis ini karena mobilitas yang sangat baik dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara langsung pada masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan menyehatkan bagi tubuh serta pesaing dalam bidang food truck ini masih sedikit di daerah Bandung. Kami berpikir, daripada kita kesulitan mencari tempat yang strategis dengan biaya yang mahal, kenapa tidak kita saja yang menciptakan lokasi bisnis yang strategis tersebut? Apalagi dengan era milenial seperti sekarang, pengelolaan bisnis secara offline atau di tempat tertentu saja cukup membosankan dan kurang menarik perhatian para remaja. Jadi kami menerapkan ide bisnis food truck ini
dari Amerika Serikat dengan nuansa gaya hidup masyarakat Indonesia yang modern. Bentuk kepemilikan untuk bisnis ini adalah bisa perseorangan atau juga bisa UKM, usaha kecil mikro. Jadi kegiatan utama dari bisnis Simba Food Truck yaitu melakukan penjualan rutin mengelilingi spot wisata ataupun tempat ramai lainnya, diiringi dengan promosi secara gencar setiap harinya. Selain itu, kami menggunakan digital marketing dalam melakukan promosi dengan tujuan agar bisnis yang baru kami jalani dapat dengan mudah dikenal oleh masyarakat. Akun sosial media yang akan kami gunakan yaitu Instagram, karena kita dapat mendesain fitur-fitur digital marketing dan indah. Selain itu, jumlah pengguna aplikasi sosial media Instagram terbesar kedua setelah aplikasi YouTube. Untuk menang dari kompetitor yang memiliki bisnis yang sama seperti kita, jadi kami ini memberikan fasilitas-fasilitas yang menarik seperti menyediakan wifi dan listrik gratis, bangku dan tenda kecil untuk bersantai, menu makanan dan minuman yang bervariasi, dan lain sebagainya. Yang pasti, tempat ini adalah Instagramable. Lalu, nama organisasi atau produk kami ialah Simba Simply Bakery Food Truck. Jadi di sini itu berarti makanan yang disajikan dengan sangat simpel. Makanannya berupa roti buaya yang sudah jadi, tinggal dihangatkan di dalam oven dan diberi selai. Sedangkan untuk minumannya bisa diolah di tempat dengan berbagai macam varian yang ada. Sedangkan food truck ini lebih berarti dijalankan menggunakan mobil van dengan cara berkeliling di daerah Bandung akan dapat menargetkan pangsa pasar yang luas. Oleh karena itu, kami menetapkan visi dan misi. Visinya adalah menjadi food truck yang menjual menu sarapan ringan, terutama roti dan kopi di Bandung, dengan kualitas dan pelayanan terbaik, serta sangat diminati oleh konsumen. Visinya adalah memiliki cita rasa yang enak dan sehat untuk dikonsumsi, kebersihannya terjamin, memiliki pegawai yang ramah, dan dapat memberikan makanan yang inovatif dan bervariasi serta terjangkau bagi masyarakat di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Eka Saputra, NPM 1931727. Di sini saya akan menjelaskan aspek pemasaran dan pasar. Di sini produk kami bernamakan Simba atau Simply Bakery artinya. Dan bentuknya food truck. Jadi di sini dijelaskan pada gambar tersebut merupakan tampilan luarnya dari food truck dan suasana yang akan dibuat dengan kelengkapan atau fasilitas yang akan kami sediakan kepada para konsumen. Fasilitas yang kami sediakan ada meja yang banyak 3 meja, bangkunya 12, terminal buat ngecas 2, dan listrik gratis, serta ada wifi, papan menu pesanan pelayan, sistem keamanan, tenda kecil agar tidak kehujanan maupun kepanasan. Selain menjual produk pelayanan jasa, food truck keliling menawarkan juga pada konsumen desain yang bertemakan minimalis namun instagramable. Kami juga menjual roti buaya mini beserta jenis minuman kopi lainnya yang sangat cocok untuk dinikmati setiap waktu. Wilayah daerah pemasaran untuk lokasi toko tempat pembuatan roti buaya bertempatkan di Taman Sari nomor 1, sekitaran Unisba sampai Baltos, dengan asumsi bahwa merupakan letak yang strategis sebagai tempat untuk mami roti hangat yang sudah diolah. Keterangan lokasi pemberdayaan food truck beserta jalurnya. Jam 6 sampai jam setengah 8 mulai pemberangkatan dari Baltos, dari arah Baltos ke Unisba, dan dari jam 8 sampai setengah 10 lokasi pertama yang dituju yaitu lapangan Gasibu. Alasannya adalah pangsa pasar yang berpotensial bagi bisnis kami karena banyak masyarakat yang belum sarapan baik itu sebelum olahraga maupun setelah olahraga. Kemudian jam 10 sampai jam setengah 12 lokasi yang kami tuju adalah Monumen Dipati Upur atau Gedung Merdeka karena tempatnya tidak terlalu jauh dari lapangan Gasibu. Kemudian setelah itu jam 11.50 sampai jam setengah 1 kami jeda istirahat.
kembali ke posisi awal tempat di mana roti buaya mini daerah Tamsel. Tujuan kembali ke tempat produksi ialah untuk beristirahat, isoma bagi pegawai sekaligus mengambil roti terbaru atau mengambil stok roti buaya. Kemudian pada jam 12.40 sampai jam 14.20 selama perjalanan dari Tamsar ke Masjid Raya Bandung, food truck akan berhenti sebanyak dua kali atau bisa lebih pada beberapa tempat di menara Masjid Raya Bandung. Kemudian ke 14.50 sampai jam 16.30 lokasi keempat yang akan dituju adalah Taman Pramuka. Kemudian dilanjut setengah jam berikutnya jam 17 sampai jam 19.30 lokasi kelima yang dituju adalah Gedung Sate. Karena saat menjelang sore hingga malam tiba biasanya lokasi sangat ramai dengan masyarakat. Kemudian lanjut jam 8 sampai jam setengah 10 lokasi ke-6 adalah lokasi daerah Tamsar. Alasannya karena di waktu malam ada beberapa anak muda yang suka diam di luar untuk bersantai atau nongkrong. Oleh karena itu kami menyediakan tempat tersebut. Kemudian yang terakhir jam setengah 10 sampai jam 10. Dari jam setengah 10 ini bila pengunjung sudah sepi maka food truck kami akan tutup dan menyiapkan untuk keesokan harinya. Kemudian segmen pasar. Untuk segmen pasar yang telah kita tentukan sebelumnya bahwa pasar dari food truck ini mencakup daerah-daerah yang menjadi jalur food truck. Misalnya saja di lingkungan kampus, pusat keramaian seperti di pasar dan tempat hiburan. Kebijakan harga di sini untuk roti buaya mininya yang original untuk ukuran kecil 15 cm ukurannya dihargai 25.000, yang ukuran sedang sebesar 30 cm dihargai 70.000, sedangkan ukuran besar yang 50 cm dihargai 150.000. Sedangkan untuk yang bervarian rasanya untuk ukuran kecil 40.000, ukuran sedang 85.000 dan ukuran besar 160.000. Dan untuk semua kopi dihargai 15.000. Sistem distribusi. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jenis transportasi yang digunakan yang pertama tentunya biaya. Kecepatan pengirimannya belum ditentukan karena kadang suka terjadi ada kendala. Kemudian jumlah lokasi yang dilayani, jumlah produk, daya tahan terhadap kerusakan dan penyusutan, efisiensi penggunaan energi bahan bakar dari food truck ini, kapasitas proses pembuatan dalam food truck. Kemudian masuk ke rincian dalam menjalankan bisnis food truck. Yang pertama ada pengundangan, itu disimpan di dalam truk pengundangannya. Pergudangannya, proses pemesanan untuk minuman dibuat langsung mendadak di tempat food truck, sedangkan rotinya hanya dipanaskan kembali pada food truck. Penanganan bahan atau produk. Penanganan yang kami berikan cukup safety dengan memberikan dus yang cukup tebal berbentuk persegi panjang dan dibalut dengan bungkus dalam rotinya, dan kami bertanggung jawab apabila konsumen tidak merasa puas atas pelayanan yang berkaitan dengan bahan atau produk yang kami kirimkan tersebut. Pengelolaan persediaan, tentunya penetapan cita rasa yang kami tawarkan di awal agar menjadi ciri khas tersendiri dari produk lain dan menambah inovasi seperti desain, menambah rasa lain agar menarik kembali minat konsumen. Distribusi bidang jasa merupakan pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara, karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi bila dilakukan langsung pada saat waktu bersamaan. Saluran distribusi merupakan jalur atau keseluruhan perantara pemasaran yang dilalui barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri maupun individu, termasuk di dalamnya transportasi atau pergudangan. Kemudian jenis saluran distribusi yang food truck kelolai, yaitu berupa sistem distribusi yang dilakukan secara langsung ke dari produsen ke konsumen. Kemudian masuk ke sistem promosi. Sistem promosi ada 3 yang kami lakukan: promosi fisik, promosi media tradisional, dan promosi media digital. Yang pertama, promosi fisik. Promosi fisik
yang kami lakukan pada misalnya ada event-event tertentu atau kegiatan tertentu seperti bazar, konser, pameran, dan sebagainya. Dalam promosi ini, kami biasanya menjual dengan membuka booth untuk menawarkan produknya. Promosi media tradisional. Dalam promosi ini, food truck melakukan promosi merupakan menggunakan brosur dan banner langsung pada saat penjualan. Kemudian masuk ke promosi melalui media digital. Food truck melakukan promosi melalui media digital, yaitu melalui media sosial, website. Pada butir ini, penulis akan menggunakan media promosi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Pemilihan media sosial ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa media ini sudah menjadi gaya hidup bagi kaum milenial dan memiliki akses yang gampang untuk digunakan, dan juga memudahkan untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Bila mana pada food truck akan ada diskon di semua menu makan minuman dapat diberitahukan ke konsumen secara langsung. Logo food truck yang kita kelola. Pada logo di atas ini menggambarkan langsung terhadap produk yang kita akan jual, seperti buaya sebagai ikonik besarnya dan food truck sebagai alat medianya. Kuning warna di sini menggambarkan roti dan coklat warna di sini menggambarkan sebuah kopi. Kemudian masuk ke produk life cycle. Pada saat perkenalan, kami menawarkan produk dasar seperti roti buaya mini dan secangkir kopi latte atau hitam. Kemudian harganya memberikan harga dasar seperti sesuai kesepakatan atau sesuai dengan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Masuk ke promosi penjualan menggunakan banyak promosi yang menarik untuk mendapat minat konsumen. Pada saat pertumbuhan, kami melakukan variasi yang baru seperti membuat variasi rasa dalam roti buaya dan menambah kopi yang lainnya. Dalam harga, kami memberikan harga yang dapat diterima di pangsa pasar. Pada saat promosi penjualan, dalam pertumbuhan ini mengatur promosi agar lebih banyak keuntungan daripada permintaan konsumen. Pada saat masuk tahap kedewasaan, dalam produk, pembedaan produk berdasarkan permintaan pasar dan harganya yang sama atau lebih baik dari pesaing. Terus membuat promosi yang menarik dan mampu mempertahankan perhatian dari konsumen. Pada saat masa penurunan, kami tidak memproduksi menu yang jarang dibeli konsumen. Pada saat harganya menurunkan harga. Promosi penjualannya, promosi dikurangi untuk memaksimalkan laba. Jadi kesimpulan aspek pemasaran dapat disimpulkan bahwa bisnis Simba Food Truck sangat berpotensial untuk dijalankan di daerah Bandung karena permintaan akan roti buaya mini cukup tinggi. Selain itu, food truck ini unik sehingga dapat menarik perhatian massa, dan juga pesaingnya agak sedikit, jadi tidak terlalu banyak. Kegiatan utama yang dijalankan yaitu melakukan penjualan roti buaya dan kopi mengelilingi tempat-tempat yang ramai di daerah Bandung, serta melakukan promosi yang gencar melalui media offline dan online. Dalam mengolah distribusi fisik pada food truck, kami melakukan standar kelayakan, pemilihan model, dan pendesainan transportasi, serta pengoperasian fasilitas pengudangan, penanganan produk, dan pengelolaan persediaan. Produk yang kami jual keliling terbagi menjadi 3 macam, ada ukuran kecil, sedang, besar, dengan variasi rasa yang ada, dan diiringi dengan promosi open seperti membagikan brosur dan banner langsung kepada saat penjualan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan dilanjut oleh saya Eko Agung Langsono, MPM 229. Di slide kali ini saya akan membahas mengenai aspek manajemen operasional. Dalam aspek manajemen operasional yang akan saya bahas, yang pertama adalah deskripsi teknis produksi, yang kedua ada teknologi produksi, yang ketiga ada kapasitas produksi dan rencana produksi, dan yang keempat ada bahan baku ataupun bahan penolong, yang kelima ada pembuangan limbah ataupun pengolahannya, yang keenam adalah kebutuhan
kebutuhan, biaya aspek teknis produksi, dan yang terakhir adalah analisisnya mengenai aspek manajemen operasinya. Baik, langsung kita bahas ke slide deskripsi teknis produksi. Simba Food Truck merupakan sebuah bisnis yang bergerak pada bidang pariwisata dalam penyediaan jasa makanan dan minuman. Teknis produksi yang diterapkan oleh Simba Food Truck adalah membuat olahan roti di daerah rumah atau tempat produksi terlebih dahulu. Lalu roti buaya mini yang sudah dibawa oleh mobil food truck untuk dijual dan ditempatkan pada rute-rute yang sudah ditetapkan oleh bagian pemasaran. Setelah itu, saat berada di tempat lokasi, jika terdapat konsumen yang memesan roti buaya mini dengan variasi rasa, maka roti buaya mini yang sudah jadi saat di tempat produksi akan dipanaskan kembali, lalu ditambahkan sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, untuk memproduksi roti buaya mini yang memiliki kualitas terbaik pada saat di tempat produksi maupun saat di dalam food trucknya, kami menggunakan beberapa alat APD tertentu, diantaranya satu, menggunakan sarung tangan plastik dengan mengolah adonan roti dan mencetak bentuk roti buaya di tempat produksi. Selain itu, jika sedang melayani konsumen di dalam food truck, maka kami akan menggunakan sarung tangan kain untuk mengambil roti buaya dari oven ataupun memasukkannya. Yang kedua, untuk berjaga-jaga agar makanan yang diproduksinya tidak kotor, seorang koki diwajibkan untuk memakai celemek sebagai alat untuk membersihkan tangan. Harus mencuci tangan terlebih dahulu pada saat sebelum dan sesudah membuat roti buaya mini maupun sebelum dan sudah melayani konsumen, serta menggunakan toffee shape dalam rangka agar debu dari atas kepala tidak jatuh ke dalam adonan ataupun roti buaya mini. Baik, langsung ke slide selanjutnya, yaitu teknologi produksi. Dalam studi kelayakan bisnis, yang menjadi perhatian dalam menentukan layak atau tidaknya suatu usaha untuk tetap berjalan adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Untuk memudahkan koki dalam membuat roti buaya mini dalam jumlah yang begitu banyak, maka kami akan menggunakan satu mesin untuk mengolah adonan saja. Sedangkan dalam proses pencetakan masih menggunakan tenaga manusia. Dan pastinya untuk memasukkan roti buaya mini diperlukanlah sebuah oven. Dengan adanya mesin untuk mengolah adonan roti, maka akan memudahkan perusahaan untuk memenuhi jumlah permintaan konsumen. Untuk selanjutnya, kapasitas produksi ataupun rencana produksi. Kapasitas produksi adalah kemampuan optimum sebuah perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa pada jangka waktu tertentu, serta dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksinya. Untuk perusahaan yang tertera rapi, maka akan benar-benar memperhitungkan kapasitas produksi ataupun membuat perkiraan potensi pendapatan yang mungkin didapatkan perusahaan. Kapasitas produksi Simba Food Truck dalam satu hari bisa menghasilkan kurang lebih sebanyak 240 buah dengan menggunakan satu mesin alat adonan roti beserta satu orang tenaga kerja di tempat ataupun rumah produksi. Kapasitas mesin adonan roti yaitu dalam satu kali dapat menghasilkan 60 buah roti buaya mini. Dengan kata lain, seorang koki yang bekerja di rumah produksi harus menggunakan 4 kali alat adonan roti agar dapat mencapai target produksi harian. Hasil produksi yang didapat sebanyak 240 buah per hari tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu 120 buah roti buaya mini akan langsung dijual dalam keadaan hangat. Sedangkan sisa 120 roti buaya mini sisanya akan disimpan di rumah produksi sebagai stok jikalau ada konsumen yang memesan roti buaya mini secara dadakan. Kalau 120 buah roti yang dibawa oleh mobil food truck ini sudah habis,
pada jam makan siang, maka stok yang tersedia akan dibawa ke tempat food truck tersebut. Sedangkan koki yang ada di tempat produksi akan langsung mengolah kembali 120 buah roti buaya mini secara otomatis untuk stok di besok harinya. Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai jam kerja harian karyawan selesai. Batasan koki untuk bekerja adalah pada jam 5 sore, sedangkan karyawan yang berada pada food truck yaitu jam 7 malam. Jadi jika roti buaya mini sudah terjual habis sebelum waktu jam kerjanya selesai, maka setiap karyawan dapat pulang lebih awal dari biasanya. Baik, selanjutnya lanjut ke bahan baku ataupun bahan penolong. Bahan baku dalam proses pembuatan roti buaya adalah antara lain tepung terigu protein tinggi, air es, susu bubuk, ragi instan, tepung terigu protein sedang, soft alfaga, kuning telur, gula pasir, susu cair, putih telur, margarin, mentega, butter sub milky, garam, dan bacon. Lalu untuk pengelolaan ataupun pembuangan limbahnya, karena konsep food truck kami ini disajikan dalam bentuk kue, ada kopi juga, jadi mungkin pengolahan limbah hanya makanan bekas dan kopi bekas yang tidak habis. Kemudian bekas makanan dan kopi itu langsung kami buang ke tempat sampah yang sudah kami sediakan untuk menjaga lingkungan di sekitar tetap bersih dan rapi. Tentunya juga untuk menjaga keamanan. Lalu selanjut ke slide berikutnya, ada kebutuhan biaya aspek teknis produksi yang mana tertera di tabel. Untuk pembelian bahan baku seperti tepung terigu, tepung panir, mentega, garam, susu bubuk, gula pasir, dan sebagainya per 1 minggu dikali 1.000, biaya per bulan jadi 400.000, biaya per tahun jadi 4.800.000. Untuk selai roti buaya mini per bulannya 250.000 dan untuk biaya per tahun 3 juta. Terus untuk berbagai macam bubuk kopi biaya per bulannya 150.000 dan biaya setahunnya 1.800.000. Dan untuk ketersediaan listrik biaya per bulan 500.000, untuk setahun 6 juta. Ketersediaan air bersih per bulannya 250.000, untuk 1 tahunnya 3 juta. Dan untuk maintain untuk peralatan adonan roti, mesin pembuatan kopi, oven, dan lain-lain sekitar per bulan 450.000 dan untuk setahunnya sekitar 5.400.000. Dan untuk spekulasi terjadinya kerusakan apabila perlengkapan dan peralatan mengalami kerusakan, dalam sebulan itu ditaksir sekitar 150.000 dan untuk 1 tahunnya 1.800.000. Dan jika ditotalkan untuk per bulannya dari poin 1 sampai 7 sebesar 2.150.000 dan jika per tahun 25.800.000 rupiah. Baik, langsung kita ke kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Berdasarkan penjelasan dari analisis di atas ditinjau dari deskripsi teknis produksi, teknologi produksi, kapasitas produksi, bahan baku, pembuangan limbah, dan aspek biaya produksi, maka bisnis ini dapat dinyatakan layak. Walaupun kedepannya pasti bisnis ini harus memerlukan ataupun melakukan beberapa inovasi terbaru supaya bisa lebih memperbaiki dalam aspek manajemen produksinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dengan NPM 150.317.234 dalam kelompok SKB Food Truck Roti Buaya. Di sini saya akan melanjutkan dalam bidang aspek keuangan.
mohon maaf dan mohon dimaklum, saya sedang kurang sehat. Ya, dimulai dari struktur pembiayaan perusahaan. Modal awal dari kami melibatkan peralatan mobil operasi, pemudik interior dan eksterior, dan peralatan tersebut, dan juga ada gas LP, peralatan di dalamnya bernilai 250 juta dengan gas LPG, dan kebutuhan lain itu 20 juta, dan biaya tak terduga atau biaya untuk restorasi sebesar 10 juta. Total menjadi 280 juta. Lanjut ke pemasukan. Harga roti buaya yang kami jual per piecesnya yaitu 15.000, dan kami stok seharinya sebesar 50 pieces dengan kerja dalam sebulan 25 hari, menjadi penghasilan per bulannya yaitu 18.750.000. Lanjut ke pengeluaran. Biaya gaji pegawai 1.500.000, biaya akomodasi 1 juta, biaya promosi 300.000, bahan-bahan 6 juta. Total menjadi 8.800.000. Laba bersih per bulan 18.750 dikurang 8.800.000 yaitu 9.950. Lanjut ke proyeksi keuangan. Laporan arus kas Februari 2019. Aktivitas operasional, penjualan sebesar 18.750 dikurang bahan-bahan 3 juta, dan total biaya dan beban 8.500.000. Arus kas untuk aktivitas operasional sebesar 7.250.000. Aktivitas investasi, pembelian bahan 2 juta, kebutuhan pegawai 1 juta, kas untuk aktivitas investasi 1 juta, aktivitas pendanaan penambahan modal 2 juta, pengembalian utang tidak dikosongkan, kas untuk pendanaan 3 juta. Posisi kas dalam Maret 2019 mencapai sebesar 3 juta. Lanjut ke tahun berikutnya yaitu Februari 2020. Aktivitas operasional, penjualan 8.550.000, pembelian persediaan bahan-bahan 500.000, total biaya dan beban 2 juta. Arus kas untuk aktivitas operasional 6.050.000. Aktivitas investasi, pembelian peralatan 2 juta, biaya akomodasi 500.000, kas untuk aktivitas investasi 1.500.000, aktivitas pendanaan pengembalian modal 1 juta, pengembalian hutang tidak ada, kas untuk pendanaan 2.500.000. Posisi kas tahun 1 Maret 2019 3 juta, dan posisi kas tahun 1 Maret 2020 2.500.000. Kita simpulkan dari penjualan bersih 2019 sebesar 2.225 juta, biaya operasional 105.600.000, dengan laba bersih 115.400.000. Pada tahun 2020 laba penjualan bersih 122.500.000, biaya operasional sebesar 105.600.000, laba bersih 16.500.000. Performa dari penjualan bersih maupun biaya-biaya, sehingga di performa dalam laporan kali ini ada penurunan 54,4% dari penjualan bersih dari tahun 2019 ke 2020. Sekian.
Sekian dari saya, kemudian lanjut oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Bima Santoso. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi dan manajemen. Dapat dilihat pada slide berikut. Di sini ada 6 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada analisis penjadwalan proyek. Jadi di sini itu dalam melaksanakan penjadwalan proyek, Simba Food Truck menggunakan teknik Bagan-Gan. Jadi dapat memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan lama waktu untuk setiap kegiatan. Simba Food Truck ini menggunakan teknik Bagan-Gan karena pekerjaan yang ada tidak kompleks. Bagan-Gan ini cukup berguna dan sederhana serta mudah dipahami. Nah, kita lihat pada bagan tersebut. Di sini tuh bisa lihat sendiri ya, waktu yang paling lama adalah pada poin ketiga, yaitu persiapan dan pembelian segala kebutuhan usaha termasuk mobil food truck. Kenapa lamanya sebanyak 3 minggu? Karena untuk mengelola dan mendesain bagian dalam food truck ini membutuhkan waktu yang sangat lama beserta modalnya. Lanjut yang kedua, ada identitas dan legalitas perusahaan. Jadi Simba Food Truck ini merupakan salah satu usaha pariwisata dalam penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa bisnis food truck ini merupakan jenis usaha restoran bergerak. Restoran bergerak adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpindah-pindah lokasi. Jadi dalam Pergub DKI Jakarta tahun 2017, restoran yang bergerak dibagi menjadi 2, yaitu restoran bergerak jenis A dan restoran bergerak jenis B. Kalau misalnya untuk usaha yang kami jalani adalah restoran bergerak jenis A karena kita melakukan pembuatan makanan di dalam kendaraan, jadi berpotensi mengalami kecelakaan. Oleh karena itu kita harus mematuhi aturan dan syarat-syarat tertentu dari pemerintah. Untuk legalitas perusahaan kami sendiri, Simba Food Truck mendaftarkan usahanya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM TSP untuk memperoleh surat izin bernama tanda daftar restoran bergerak. Jadi kita tuh diberikan izin untuk membangun usaha yang bergerak. Nah, syaratnya itu yang pertama ada persyaratan dasar seperti misalnya mengisi surat pernyataan di atas kertas bermaterai RP 6000, terus memfotokopi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor seperti misalnya STNK, BPKB, STUK dan sebagainya. Terus keempat, daftar nama pengemudi beserta fotokopi surat izin mengemudi dan proposal rencana usaha restoran bergerak dan lain-lain. Bisnis Simba Food Truck menggunakan struktur perusahaan yang fungsional karena dapat memudahkan pembagian tugas dan agar lebih efisien dan efektif dalam menjalankan semua kegiatan produksi maupun pemasarannya. Dapat kita lihat pada bagan yang paling atas merupakan tingkat yang paling tinggi yang mengambil semua keputusan akhir, sedangkan bagian tengah itu yang membawahi karyawan di bawahnya. Jadi mereka mengelola karyawan-karyawan tersebut. Lanjut, yang keempat adalah analisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi di sini tuh saya mengidentifikasi bahwa dalam menjalankan usaha ini agar bisa berhasil dan menjadi lebih baik membutuhkan 10 orang pekerja. Nah, pada tabel saya membagikannya menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan yang memiliki strata tertinggi, yang kedua strata menengah, dan yang ketiga strata tingkat bawah. Untuk strata tingkat tinggi, mereka memiliki waktu jam kerja per minggunya sama-sama 40 jam. Meskipun lebih sedikit daripada strata tingkat 2 dan tingkat 3, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengolah bisnis yang ada. Untuk pekerjaan owner sendiri, dia digaji sebesar 4.800.000 per bulan. Deskripsi dari pekerjaannya adalah memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan, terus merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas perusahaan. Terus memastikan setiap bagian melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan efisien,
Dan yang terakhir, memilih, menentukan, dan mengawasi pekerjaan middle manager bagian pemasaran, keuangan, bagian produksi, SDM, beserta karyawannya, dan masih banyak lagi. Spesifikasi pekerjaan untuk owner tersendiri, kita membutuhkan seorang pria karena mereka tuh dapat berpikiran secara rasional. Umurnya rentan pada 28 sampai 35 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah S1, semua jurusan dalam bidang ekonomi. Lebih diprioritaskan S1 manajemen. Nah, di sini tuh yang dibutuhkan adalah orang tersebut memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, terus mampu menilai secara objektif serta bersifat jujur dan adil. Yang ketiga, memiliki integritas yang tinggi, terus memiliki kemampuan problem solving yang baik, dan memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan. Untuk pekerjaan yang bagian pemasaran, operasi, SDM, dan keuangan, mereka sama-sama digaji sebesar 3.600.000 per bulan. Deskripsi pekerjaan untuk yang bagian keuangan adalah dapat merumuskan dokumen keuangan, membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk yang bagian pemasaran, deskripsi pekerjaannya adalah memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan nilai tambah yang menarik, terus mengembangkan strategi pemasaran dan melaksanakan riset pasar. Sedangkan deskripsi pekerjaan untuk bagian operasi dan SDM, yaitu untuk operasinya sendiri mengatur sebuah SOP terutama untuk APD dalam proses produksi dan bertindak sebagai penghubung antara karyawan dan CEO. Sedangkan tugas dari SDM sendiri adalah merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki karyawan serta mengukur kinerja karyawan. Yang kedua, membuat sistem kompensasi yang baik serta menentukan jam kerja, beban kerja, dan penempatan posisi karyawan yang cocok. Nah, dari keempat, pemasaran, keuangan, operasi, dan SDM, kurang lebih spesifikasi pekerjaannya hampir sama. Yang pertama, mereka tuh harus sama-sama berasal dari pendidikan ekonomi manajemen, terus memiliki jiwa yang humble dan ekstrovert, mampu menilai seseorang dengan tepat, dapat berkomunikasi secara efektif, memiliki integritas yang baik, memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan, serta memiliki pemahaman dalam bidang tersebut, manajemen yang akan Anda pegang. Lalu untuk strata golongan kedua dan ketiga, kelima jenis pekerjaan ini sama-sama memiliki waktu kerja sebanyak 48 jam per minggu. Gajinya mereka cukup berbeda antara strata yang kedua dan yang ketiga karena beban kerja dan resiko kerja yang dihadapi oleh mereka sangat berbeda juga. Dapat dilihat pada proposal nanti untuk lebih lengkapnya. Untuk menghemat waktu, langsung saja ke materi ke poin kelima yang akan saya jelaskan, adalah analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Simba Food Truck ini melakukan beberapa proses, diantaranya ada rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan serta pemberian gaji karyawan. Untuk mengisi kekosongan pada jabatan atau pekerjaan, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan rekrutmen dari luar perusahaan, bisa melalui iklan dan rekomendasi dari karyawan yang bekerja sebelumnya. Setelah tahap rekrutmen sudah berhasil, kita memerlukan proses seleksi. Hal ini bertujuan untuk menyaring dan memilih para kandidat pekerjaan yang sesuai untuk bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut. Jadi penempatan posisinya tuh benar dan tepat untuk tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan serta keahlian karyawan dalam bekerja sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan efektif. Jadi di sini tuh perusahaan perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Nah, untuk mendukung agar karyawannya tidak cepat turnover, maka perusahaan harus memberikan gaji yang sepadan kepada karyawan setiap bulannya dan berusaha menjaga hubungan baik antar karyawan dan pemilik. Nah, dari kelima poin di atas, di sini saya akan mengambil kesimpulan
dari aspek organisasi dan manajemen. Jadi, berdasarkan analisis dari aspek organisasi dan manajemen, dapat kita lihat bahwa Simba Food Truck ini memiliki identitas perusahaan sebagai salah satu usaha pariwisata dalam penyediaan jasa makanan dan minuman. Bisnis ini dapat mulai berjalan jika kita sudah mendaftarkan usaha food truck kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk memperoleh surat izinnya yang bernama Tanda Daftar Restoran Bergerak atau TDRB. Dengan kata lain, supaya kita memperoleh legalitas dari perusahaan. Legalitasnya dari pemerintah, Terus, struktur organisasi Simba ini berbentuk fungsional. Jadi, dalam pembagian tugasnya dipegang oleh divisi atau departemennya masing-masing. Dan ternyata, jika kita lihat lebih lanjut, Simba Food Truck ini memerlukan sekurangnya 10 orang untuk menjalankan bisnisnya, yaitu ada owner 1 orang, bagian pemasaran dan keuangan ini dipegang oleh 1 orang karena masih baru. Terus bagian produksi dan SDM sama juga 1 orang, kasir 1 orang, koki 2 orang yang memanasi di dalam food truck dan di tempat pembuatan produksi. Terus ada waiter atau waitress. Di sini tuh ada 2 berpasangan cewek cowok, dan driver food truck serta security-nya 1 orang. Sekian dari saya. Banyak kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.